Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Hari ini saya mau sharing tentang bagaimana cara menyimpan ampas ekoenzim, karena ampas ekoenzim itu sangat bermanfaat teman-teman. Jadi sebelum teman-teman membuangnya ke kompos atau membuangnya untuk pot-pot tanaman di rumah, nah teman-teman, saya akan bagikan tips penting untuk teman-teman cara menyimpan ampas ekoenzim dan cara menggunakannya untuk lebih bermanfaat kembali. Untuk menyimpan ekoenzim, teman-teman bisa menyimpan di sirkulasi udara yang bagus. Jauhkan dari tempat sampah, dari wifi ya. Pokoknya teman-teman simpan di tempat yang cukup terang. Nah, ini ada ampas ekoenzim yang berusia 8 bulan, teman-teman. Alhamdulillah ya, ini masih bagus sekali. Tipsnya bagaimana sih untuk menyimpan ekoenzim agar awet, kemudian tidak bau dan tidak berjamur hitam? Nah, teman-teman perlu diperhatikan yang pertama tempat ya teman-teman. Tempatnya itu harus benar-benar bersih untuk menyimpan ampas ekoenzim tersebut. Kemudian yang kedua teman-teman harus lihat kedap yang lebih bagusnya seperti apa. Nah, untuk tingkat kedap udara yang lebih bagus yang saya pakai ini kan toples sama ember yang putih tadi ya. Ternyata teman-teman, ember yang putih tadi itu yang tertutup itu lebih bagus untuk penyimpanan ampas ekoenzimnya. Kenapa? Karena dia lebih rapat dan lebih tertutup gitu. Jadi tidak banyak udara atau oksigen yang masuk ke dalam toples tersebut ya teman-teman. Untuk toples ini saya sering banget pakai. Teman-teman juga pasti sudah tahu yang sering nonton video saya. Saya pakai untuk terapi ampas ekoenzim. Untuk caranya saya akan ulang kembali ya teman-teman. Kalau dulu video yang pernah saya share, saya blender terlebih dahulu. Dan ada juga ampas yang bisa teman-teman langsung masukkan ke dalam plastik seperti ini. Jika teman-teman tidak ada plastik seperti itu, pakai yang ada di rumah saja. Yang penting dia tertutup rapat dan tidak bocor ya teman-teman. Nah, gampang banget teman-teman caranya, tinggal dimasukkan saja ampas-ampas ekoenzim ini dan ini tidak bau sama sekali teman-teman. Alhamdulillah ya. Karena untuk menyimpan ekoenzimnya saya diberikan cairan ekoenzim juga. Jadi ketika sudah panen, kemudian teman-teman dipisahkan antara cairan hasil panen dan ampas ekoenzimnya. Kemudian ampas ekoenzimnya teman-teman masukkan ke dalam toples dan ditambahkan kalau bisa hingga tenggelam ampas ekoenzim tersebut, itu dijamin insya Allah awet teman-teman seperti ini ya. Nah, ini udah tinggal dimasukkan kayak gini aja, tahu nggak teman-teman? Ini ketika ditekan seperti ini sisa organiknya itu lunak banget dan ini tuh tidak membusuk ya teman-teman, karena ketika proses pembuatan ekoenzim yang diambilkan hanya enzim-enzimnya saja. Nah, ini untuk wadah yang kedua teman-teman, saya gunakan ember ya. Nah, ember cat ini saya gunakan yang 50 liter. Saya beli. Ini tuh bagus banget untuk membuat ekoenzim. Kedap udara tuh pernah saya pakai, dia hampir tidak ada jamur teman-teman. Sangat kedap ya, walaupun tidak dilapisi plastik, ember ini tuh cukup membantu banget ketika saya membuat ekoenzim. Nah, kali ini saya simpan untuk membuat ekoenzim yang sudah hampir 8 bulan ini teman-teman. Ternyata Masya Allah teman-teman, ini masih bersih, ada jamur pun sedikit ya, dan ini tuh tidak bau sama sekali. Nah, untuk penampakannya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini warnanya bagus dan tidak membusuk, tidak bau juga teman-teman. Nah, karena tadi tipsnya ketika selesai panen, teman-teman simpan ampasnya dan ditambahkan cairan ekoenzim yang sudah dipanen, kira-kira sampai tenggelam kayak gini teman-teman. Nah, nanti mau saya pakai sedikit saja untuk membuat bantalan ekoenzim ya. Bantalan ampas ekoenzim maksudnya.
Nah, saya tuh kalau udah mainan ekoenzim tuh asik karena apa? Wanginya tuh seger, teman-teman. Sampai seluruh ruangan itu tercium ekoenzim. Nah, caranya seperti tadi, teman-teman. Bisa langsung masukkan saja atau teman-teman mau dihancurkan dulu bisa. Kalau saya sih langsung aja kayak gini. Untuk penyimpanannya, saya simpan bantalan ekoenzim ini di chiller atau di kulkas biar lebih seger aja, teman-teman. Kalau saya sih yang sering pakai ini biasa untuk kompres mata gitu, kompres dahi yang lagi sakit kepala, terus kompres bagian punggung yang lagi sakit itu kurang lebih teman-teman bisa kompres setengah jam aja gitu sambil tiduran, sambil istirahat. Nah, nanti kalau udah disimpan lagi di chiller. Nah, ini saya juga mau ambil sedikit ampas ekoenzim tapi yang sudah kayak gini ya, yang sudah halus gitu, teman-teman, untuk cuci-cuci piring, untuk dicampur, kemudian untuk membersihkan kamar mandi juga. Jadi teman-teman, sebelum buang ampas ekoenzim ke kompos atau ke pot, teman-teman bisa menyimpannya dengan cara seperti saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman. Dan siapa sangka ya, dari sisa organik yang kita hasilkan setiap hari, kemudian kita buat ekoenzim dan kembali bermanfaat. Entah itu cairannya, kemudian ampasnya. Jadi semua tuh tidak ada yang sia-sia, teman-teman. Semua bermanfaat dan semua kembali ke kita yang membuatnya atau ke lingkungan. Hanya dari sisa organik, kulit buah, kulit sayuran, kemudian air dan gula merah atau molase, teman-teman bisa mendapatkan cairan yang banyak manfaatnya. Terima kasih, sayangi bumi, sayangi diri.